Halo semuanya, jadi tadi pagi Ultraman Trigger sudah tayang di channel Suburaya jam setengah 8 pagi seperti biasa lah ya. Dan gua hari ini pengen nyoba review beberapa hal yang gua dapat dari episode 1. Judulnya Connection of Light, Connection to Light, apa gue lupa judulnya. Gue udah nyatet beberapa hal yang gua catat nih, emang gak tahu tulisan gue jelek banget, tapi ya kalau ini nggak berurutan sih, gue nggak bakal nyeritain dari awal sampai akhir atau gimana di episode, cuma gue mau jelasin ini hal-hal yang gue catat di sini yang gue dapat dari episode 1 Ultraman Trigger. Let's go. Bagi teman-teman yang ingin request, boleh ke saweria.co/bagasga24 atau scan aja QR code-nya. Intro. Ya, jadi ini gue mau sambil review dikit kali ya. Sambil liatin videonya juga maksud gue. Oke, jadi episode dimulai episode ini dimulai gara-gara ini kita lihat ada si Carmira, dia kepentok batu kan, pecah datu, habis itu dia marah. After 10,000 years I'm free. Oh salah, itu Rita Repulsa. Carmilla, kalau nggak salah 30 juta tahun apa ya? Ya pokoknya dia darah tinggi lah. Pokoknya dia darah tinggi ya. Semua dimulai dari situ. Habis itu kita lanjut ke Kengo Manaka nih ini. Ini ya seperti yang kita tahu lah ya, Kengo Manaka adalah seorang botanis gitu. Dia mencoba buat numbuhin ya tumbuh-tumbuhan murni dari tanah yang ada di Mars, planet Mars. Tapi tumbuh bisa, tapi spesifik bunga yang ini namanya relieh. Relieh ini tumbuh tapi nggak mekar ya, itu kata-katanya. Ya kurang lebih seperti itu awalannya ya. Nah ini yang kemarin gue bilang yang ada di sini tapi nggak ada di cast. Nah ini namanya Yuzare. Gue nggak tahu dia siapa, tapi dia selalu ngomong Kengo Manaka kau adalah cahaya, dan selalu kepotong di situ. You are light and dia ngilang. Nah tuh ngilang, habis itu lanjut ke sini di mana dia ketemu nih sama salah satu Dark Giant. Ini tebakan gue sih, ini si Dargon ya. Nah itu Dargon. Awalnya gue kira itu Ultraman Trigger, ternyata bukan. Kayaknya sih bukan ya. Ya gitulah pokoknya. Kita lanjut. Namanya Yuzare karena si pas ketemu si Carmilla ngomong, ada nih pas mereka berdua ketemu pokoknya Yuzare gitu. Si Carmilla ngomong apa, koneksi mereka berdua apa, dan koneksi Kengo Manaka sama Yuzare. Yuzare namanya kan ya? Yuzare namanya. Yuzare. Ada koneksi apa gue nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya kita hubungin sama Ultraman 3 ya, sebenarnya nggak bermaksud menghubungin atau gimana, tapi ya secara tidak langsung ya series ini memang ada hubungan sama Ultraman 3 sih. Apakah Kengo Manaka adalah seorang keturunan gitu? Keturunan dari apa gue gak tahu dah gitu. Gue nggak mau terlalu ini. Menurut teman-teman juga gimana gitu? Pendapat teman-teman tentang pokoknya hubungan dari karakter-karakter yang bukan manusia ini sama Kengo Manaka tuh apa gitu. Masalahnya kalau misalnya kita ngomongin hubungan Kengo Manaka sama misalnya sama siapa namanya Mitsukuni Shizuma ya, itu yang punya Shizuma Foundation, atau sama ibunya sendiri kan kita udah tahu lah ya. Ya hubungannya apa gitu. Oke, kita lanjut. Ya di awal episode juga ditunjukin kalau Kengo Manaka ini punya seorang ibu ternyata, yang dimana nggak ada tuh pengumumannya di cast gitu kan. Ibunya namanya Reina Manaka. Mengingatin gue sama siapa? Rena yang ada di Ultraman 3. Awalnya tuh gue kira, ini Rena. Ini apakah ibunya Kengo Manaka adalah Rena? Kengo Manaka adalah anaknya Daigo kan? Enggak juga. Ternyata namanya Reina pakai I. Kalau Rena ya pakai Rena gitu. Oke, monster yang muncul, kaiju yang muncul dalam episode 1 ini seperti yang kita tahu, Golba. Nah, Golba ini ya seperti yang kita tahu juga ya, Goza sama Melba, gabungan dari dua monster itu. Tuh lihat, so ganteng dia. Ya, Ancient Dark Dimension Monster apalah tadi namanya. Ya ini pokoknya dua ini ya. Yang sebenarnya kita udah lihat juga dari Five King sama Three Kings. Ya, Three Kings namanya ya. Tuh lihat, so tampan dia. Adegan ini adalah adegan yang mengingatkan gua ke salah satu series Ultraman Showa
yaitu Ultraman Jack saat melawan Blacking dan juga Alien Knuckle. Kurang lebih kayak gini kan, mereka tag team melawan Ultraman Jack yang sendirian gitu. Di sini bedanya Carmilla sama Golba. Mungkin ini juga salah satu throwback aja kali ya, karena Ultraman Jack tadi gue lihat di Instagram ngerayain 50 tahun Ultraman Jack. Jadi ya good flashback, throwback apalah dari Suburaya. Ada satu adegan dari Mitsuko Nishizuma yang bikin gue traveling gitu pikirannya. Maksudnya traveling di sini adalah traveling, literally traveling ke dimensi-dimensi lain, karena Mitsuko ngomong di sini, there once ada yang bertarung dengan keberanian, dia ngomong gitu. And pave the way to their own destiny, membuat jalan ke tujuannya. Yang nyeritain adalah Mitsuko Nishizuma. Ya, pokoknya dia ngomongin, pokoknya dia memotivasi si Kengo Manaka. Oke. Gue mikir gitu. Awalnya pikiran gue yang jauh banget adalah mikir bahwa Mitsuko Nishizuma ini adalah manusia. Maksudnya ya orang yang macam juggler gitu, across universe. Tapi pikiran gue kayak terlalu jauh. Gue cuma mikir bahwa ya si Mitsuko Nishizuma ini ada pengalaman sama Ultraman 3 gitu. Ini bener-bener ditunjukin di episode 1 ini ya Ultraman 3 gitu. Ini nggak tahu, ini mungkin yang dari movie-nya Ultraman X mungkin, karena gambarnya HD banget, gua nggak tahu. Mungkin teman-teman yang tahu. Jadi apa gitu? Ultraman 3 peran dalam series ini dan dalam universe ini tuh apa? Itu yang masih jadi pertanyaan. Hal lain yang gue suka dari season ini maksudnya iya ya, mungkin season ini, mungkin episode 1 doang, gue gak tahu. Pas lagi battle Ultraman Trigger, Ultraman-nya gak ada ngomong sama sekali, gak ada bacot-bacotannya. Kan biasanya sebelum di New Generation ini terutama ya, sebelum mau berubah human host-nya sama Ultraman itu ngobrol dulu, mereka bonding, mereka ngobrol cara berubahnya gimana. Ini enggak. Ini cuma dengan cara ditunjukin lewat vision-nya si Kengo Manaka aja. Pas dia megang, pas di cahayanya kayak ditransfer gitu ke Kengo Manaka dari Trigger. Kengo Manaka kayak kebayang gitu cara berubahnya gimana, dia langsung berubah. Itu dan pas lagi berantem juga, pas lagi bertarung bahkan lawan Carmilla yang dia tuh pas lagi berantem berisik banget lah, pokoknya ketawa, ngomong. Trigger diem aja, dia cuma shot watch doang lah. Itu yang gue suka, karena ya itu yang gue kangenin gitu dari series Ultraman ya, dimana Ultraman berantem aja udah. Kalau mau ngobrol apa tinggal ngangguk udah gitu aja. Selain itu juga gue pengen ngomongin Spark Lens ya. Seperti yang kita tahu itu kan Spark Lens ini kan adalah sama pistolnya tuh sama Spark Lens-nya God Spark. Maksud gue pistolnya God Spark Lens ini sama God Spark Lens yang punya si Kengo Manaka gitu. Kalau kita lihat di akhir, kayaknya di akhir episode ini ditunjukin ada Akito Hijiri kan yang kita tahu, sama Yuna Shizuma, yaitu anaknya Mitsuko Nishizuma. Jadi memang God Spark Lens sesi punya si Akito Hijiri, Kengo Manaka ini specialized gitu buat dia. Satu-satunya pistolnya Spark Lens, pistolnya God Select ini yang bisa berubah jadi Spark Lens. Jadi bener-bener ini semua teknologi buatan manusia. Iya, konsep baru sebenarnya di Ultraman ini. Enggak juga sih, sebenarnya dari Ultraman Gaia udah ada sih itu Splendor ya namanya ya. Tapi ya cukup menarik sih, karena yang bikin bukan, kalau Gaia kan yang bikin Gamu ya. Tapi yang kalau ini yang bikin bukan human hostnya, tapi ya orang lain gitu. Ini senjata korporat, senjata korporat, senjata tentara lah. Terus juga konsepnya adalah ini cukup melenceng dari Ultraman biasanya, walaupun sudah pernah dilakukan, di mana yang biasanya human host Ultraman itu merahasiakan identitas. Ini enggak. Ini enggak. Dari awal aja si Mitsuko Nishizuma sama ibunya bahkan udah tahu gitu. Oke deh, kalau Mitsuko Nishizuma udah tahu gitu, dikasih dengan alatnya. Ibunya juga sebenarnya pas dikasih ada ibunya sih, tapi menurut gue juga itu salah satu hubungan batin antara ibu dan anak gitu kali. Yang menarik dari series ini juga di episode ini sih sebenarnya ditunjukkan Mars lagi hujan nih ya. Di sini nih Mars tiba-tiba hujan.
Gua nggak tahu nih ya secara logical science Mars tuh bisa hujan atau enggak. Itu pertama. Dan ini cukup beresiko buat Suburaya kan ini baru episode 1 tapi mereka udah berani kotor. Lihat kostum sebagus itu main lumpur-lumpuran. Itu yang jadi concern gua. Mereka terlalu berani, men. Apakah mereka emang udah kebanyakan duit? Tapi ya ini cukup apa ya? Cukup unik sih karena akhirnya walaupun Ultraman Jit episode satunya kalau nggak salah dia tuh basah-basahan ya episode satunya ya. Ya tapi kalau ini kotor-kotoran gitu lebih gila aja Suburaya lagi banyakan duit kayaknya. Oh iya, ada satu hal lagi yang apa ya mengingatkan gua ke ini si Golba ya namanya. Dia pas hancur itu jadi clay doll, bukan CGI, bukan cuma ngeliatin ledakan, tapi ada kostum yang hancur gitu. Ya, nih ya kita lihat bareng-bareng ya. Nah ini adalah Zeppelin Costume-nya Trigger. Zeppelin Costume-nya sebenarnya sama aja, cuma yang gue suka dari Zeppelin Costume-nya adalah CGI-nya. CGI-nya nih apa sih sebutannya pixel ya? Pixelnya tuh lihat deh. Nanti ya, ini kan dikena sama Golba. Lihat deh kayak ada itu tuh kayak ada ituan ya apalah namanya listrik gitu. Hancurnya itu mengingatkan gue ke Heisei awal. Hancurnya duk gitu dari atas ke bawah itu kostum itu dihancurin. Apalah namanya clay doll ya, boneka itu dihancurin. Appears that Kengo. Nah, dan di akhir episode ditunjukin Yuna Shizuma sama Akito Hijiri lagi nontonin Ultraman Trigger berita di TV. Ya, Yuna Shizuma kena kesenengan gitu kayak bapaknya bener, bapaknya itulah pokoknya. Akito Hijiri justru kesel. Ini yang gue bilang rivalitas antara Akito Hijiri dan juga Kengo Manaka. Yang mengingatkan gue Fubuki sama Musashi. Apakah bakal kayak gitu? Karena gue lihat Akito Hijiri awal kalau dilihat dari perawakannya emang gak galak-galak amat gitu dibanding sama Fubuki gitu kan. Tapi kalau Akito Hijiri, nah gue nggak tahu nih rivalnya kayak gimana nih. Mungkin pas lagi di markas kayak sarkas-sarkasan gitu gue nggak tahu. Oh iya, ada satu ini lagi sinematografi yang wow. Oh iya by the way, ada satu poin yang gue ketinggalan pas si Mitsukuni Shizuma ngomong. Ini juga yang gue bilang bikin a giant of light. So Ultraman is in this world too. So Ultraman exists in this world too. Nah, apakah dia sudah menyadari keberadaan Ultra Civilization di luar sana atau gimana? Itu yang jadi pertanyaan. By the way, tadi ngomongin sinematografi. Kengo, yang gue bilang hubungan batin antara ibu dan anak ya. Langsung tahu dia. Ini yang bikin gue gila nih dari episode. Dimanjakan mata kita di sini nih. Ini sebenarnya sama kayak yang Ultraman Jet Zero sama Z itu kurang lebih sama. Tapi lihat, ini speechless sih gue. Ini gila banget. Ini secara CGI oke, bagus. Secara sinem ditambah sinem yang wow, gila men, gila ini. Oke, mungkin itu aja dari gue beberapa thoughts yang bisa gue kasih ke teman-teman. Teman-teman juga boleh komen gitu kan, ini gue udah tulis semuanya. Teman-teman bisa komen. Kita ngobrol di komen lah. Kita seru-seruan di komen. Sebenarnya udah ada teaser yang dari buat episode 2 minggu depan. Ya nggak jauh sih, gitu paling mau ngejelasin, kita udah mulai masuk ke God Select sama perkenalan kru God Select. Terus juga mungkin awal dari rivalitas Akito dan juga Kengo ya. Ya kita lihat aja ntar lah ya. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari gua, kesan pesan gua dari Ultraman Trigger episode 1 ini. Jangan lupa di like, subscribe juga, share bagi teman-teman yang mau sawer, mau gua ngomongin sesuatu atau apa, boleh ke saweria.kursusbagasket24 atau scan ini. Yang paling penting adalah respect all tokusatsu and thank you. Sampai ini 20 menit gua ngomong.